Adik-adik kampung Ananda, selamat datang di video pertama, video tutorial penggunaan aplikasi Flipklik. Aplikasi pembuatan animasi sederhana yang akan kita gunakan di kelas animasi bersama Bunda Vina. Oke, langsung aja ya. Download aplikasi Flipklik di Play Store, kemudian klik open. Nah, di sini kalian akan melihat sebuah tampilan seperti ini. Langsung aja, aku akan mengajak teman-teman menuju ke project. Klik tanda tambah yang berwarna putih di tengah ini. Lalu teman-teman bisa beri nama animasi atau project pertama kalian. Misal project. Dan selanjutnya, ini adalah background, teman-teman. Di sini ada 4 pilihan cara menentukan background di aplikasi Flipklik. Yang pertama, yang paling kiri, teman-teman bisa memilih scenes atau adegan atau gambar background yang sudah tersedia di aplikasi ini. Kemudian teman juga bisa memilih variasi kertasnya atau memilih pattern yang sudah ada. Yang kedua, yang ada gambar ember cat ini, teman-teman bisa mengganti background dengan berbagai warna, bisa putih, hitam, dan segala warna yang bisa teman-teman pilih dari color wheel yang ada di sini. Selanjutnya, yang kedua adalah mengambil atau mengimport gambar dari file yang ada di HP teman-teman menjadi background. Selanjutnya yang terakhir adalah fitur kamera. Teman-teman bisa mengambil gambar sendiri lewat kamera untuk dijadikan background project animasi teman-teman. Nah, kalau Bunda sendiri, Bunda akan pilih salah satu pattern di sini. Ini aja ya. Oke. Selanjutnya kita akan ke format. Yang pertama adalah canvas size atau ukuran bidang gambar yang akan kita gunakan. Klik di sini dan teman-teman bisa memilih. Di sini ada macam-macam, yaitu mulai dari YouTube, ukuran Instagram, TikTok, Vimeo, Facebook, sampai Tumblr. Kalau mau yang bidangnya panjang, teman-teman bisa memilih canvas size YouTube. Sedangkan untuk yang ingin square, teman-teman bisa pilih bidang gambar Instagram. Dan Bunda akan mengambil bidang gambar yang Instagram 1x1. Oke, selanjutnya ini adalah frames per second. Frames per second adalah berapa jumlah frames atau bingkai atau gambar yang perlu teman-teman buat untuk menghasilkan 1 second video animasi. 12 fps atau 12 frames per second adalah jumlah frames yang lazim kita gunakan untuk menghasilkan sebuah video yang smooth atau yang halus. Tapi untuk sebuah animasi sederhana yang akan kita mainkan pada kesempatan kali ini, biasanya 8-10 frames per second pun sudah cukup. Jadi Bunda di sini akan menggunakan 10 frames saja. Selanjutnya kita bisa klik create project. Oke, di tampilan project ini kita bisa lihat ada banyak tools yang bisa kita gunakan. Dari tools yang ada di sebelah kiri untuk tools gambar, kemudian tools sebelah kanan atas untuk Andoredo dan sebagainya, kemudian tools musik yang ada di sini, tools layer yang ada di sini. Terus juga ada frame yang ada di sini. Kita akan buka satu persatu ya. Yang pertama adalah tools pen. Di sini teman-teman bisa memilih satu di antara 4 jenis pen yang ada di sana. Mulai dari pena, pensil, brush sampai stabilo. Kalau teman-teman klik di sini, maka teman-teman bisa melihat ada bundaran putih. Itu bisa dinaik dan turunkan.
naik turun kan akan menentukan ketebalan dari brush atau pena yang teman gunakan. Misalnya ini. Nah, sedangkan kalau misalnya mau dikecilin, ditipisin, nah teman-teman juga bisa mengganti warnanya sesuai dengan preferensi atau kesukaan warna teman-teman. Teman-teman bisa pilih warna dari color palette yang sudah disediakan oleh Flip a Clip, atau teman-teman juga bisa membuat color palette sendiri. Klik bagian ini, kemudian teman-teman bisa pilih warna kesukaan teman-teman. Misalnya mau merah, klik plus di sebelah kanan, orange, hijau, dan biru. Nah, nanti kita bisa gunakan color palette ini ketika menggambar. Selanjutnya, untuk pena yang lain juga berlaku hal yang sama ya, silahkan dicoba nanti sendiri. Kemudian menu yang kedua adalah penghapus atau eraser. Di sini juga bisa diatur ketebalannya dan juga opacity-nya. Seperti ini ya. Kemudian nah ini opacity-nya. Jadi dihapus tapi masih menyisakan warna di sana. Ups. Lanjut, yang ketiga adalah tools lasso. Lasso ini dapat digunakan untuk mengcrop bagian atau memilih bagian yang ingin kita olah. Bisa kita kecilkan, bisa kita besarkan, bisa kita pindah, bisa kita buat seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Oke. Selanjutnya adalah fill color. Jadi ketika teman-teman membuat sebuah bidang gambar yang menyatu, maka teman-teman bisa fill atau warnai menggunakan tools ini. Lalu selanjutnya adalah teks. Nah, ini gampang aja, tinggal diketik teksnya. Mau teks apa? Akan muncul di sini. Dan di sini ada pilihan beberapa fontnya juga. Oke. Selanjutnya di sini ada menu ruler. Ketika kita klik ruler, akan ada 3 pilihan, yaitu garis, bulat, dan persegi. Ketika kita ingin menggambar dengan smooth, misalnya persegi yang misalnya garis yang lurus atau bulatan yang sempurna, persegi yang pas ukurannya, maka kita perlu menggunakan tools penggaris ini. Bisa dengan adanya penggaris, kita bisa ubah-ubah penggarisnya, bisa naik turun, lalu kita bisa garis lurus, kemudian kita juga bisa membuat lingkaran di sini. Nah, lalu kita juga bisa membuat persegi di sini. Nah, macam-macam. Dan nanti kita bisa ubah-ubah dan juga pindah-pindah persegi, bulat, dan garis ini menggunakan lasso tool. Selanjutnya yang di sini adalah copy. Lalu teman-teman bisa plus layer, nanti tinggal di paste di sini. Akan ada duplikat gambar. Selanjutnya ini ada tombol undo dan redo. Kemudian di sini ada 3 titik settings. Teman-teman bisa edit project settings ketika sedang membuat animasi. Bisa diedit di sini kalau misalnya mau diganti namanya atau mau diganti backgroundnya atau diganti frames per secondnya.
Selanjutnya teman-teman juga bisa melihat frames viewer, jadi frame by frame-nya tuh bisa dilihat di sini. Back, lalu ada fitur onion, fitur grid, fitur add image untuk menambahkan image dari galeri teman-teman, add video, dan nanti terakhir ada make movie ketika teman-teman sudah selesai mengerjakan sebuah project. Nah, di sini yang paling penting buat aku adalah onion. Apa gunanya onion? Onion ini sangat berguna ketika kita membuat sequence atau urutan gambar bergerak. Misalnya kita akan membuat bola, nanti Bunda akan mengajak teman-teman membuat membuat animasi bola bergerak. Nah, misal kita mau buat gambar bergerak bola ya, lalu pasang di sini. Kemudian misal kita mau kecilkan ukurannya, lalu bola ini mau kita turunkan, nanti kita perlu menambah frame. Lalu supaya ukuran bolanya sama, kita pakai menu copy paste. Lalu ini perlu kita turunkan. Nah, ketika kita menurunkan, kalau kita menyalakan menu onion, maka frame sebelum ini akan terlihat gambarnya secara agak transparan. Jadi kita bisa lebih mudah mengontrol gambar sebelumnya itu ada di mana, maka frame setelahnya harus ada di mana, begitupun seterusnya. Oke. Oh ya, di sini ketika kita klik lasso tool, kita bisa mengubah-ubah ya, bisa flip kanan kiri, atas bawah, dan juga bisa delete object. Oke, selanjutnya di sini di pojok kiri bawah ini ada tombol musik, tapi sayangnya kalau kita pakai aplikasi Flipgrid yang belum berbayar, kita tidak bisa menggunakan fitur ini. Begitu pula untuk fitur layer. Untuk aplikasi Flipgrid yang belum berbayar, kita hanya bisa menggunakan maksimal 3 layer. Jadi kalau mau lebih, kita harus upgrade ke subscribe dulu. Oke. Sepertinya itu sudah cukup. Untuk layer mungkin bisa Bunda jelaskan di sini ya. Misal frame pertama, kita akan membuat sebuah bola berwarna biru, kemudian Bunda akan isi warnanya dengan biru juga. Kemudian Bunda, maaf ya karena kebiasaan manggil ke anak-anak itu bubu. Bunda akan menggunakan fitur layer di sini. Saat ini Bunda sedang menggambar di layer atau lapisan pertama. Lalu Bunda akan menambah layer yang ada. Nah, layer 2 ini ada di atasnya layer 1. Layer 1 yang ada bola birunya, layer 2 belum ada, masih kosong. Nah, apa yang terjadi ketika Bunda menggambar di atas layer 1? Maka gambar yang ada di layer atasnya atau gambar yang ada di layer 2 akan menimpa gambar yang ada di layer 1. Lalu mari kita pindah. Layer 1 harus ada di atas, bolanya harus ada di atas. Jadi kita pindah ke sini, taram, bola biru akan ada di atas garis berwarna orange. Nah, itulah gunanya layer. Oke, selanjutnya, oh ya, ini menu play ya. Menu play ini cukup kita contohkan seperti ini.
misalnya plus, terus kita lasso aja, kita pindah ke sini, terus plus lagi begini, terus lasso lagi. Nah, anggap ini frame dan anggap ini animasi. Kita klik play, kita bisa melihat preview animasi yang sedang kita kerjakan. Oke, kalau misalnya sudah dirasa cukup, kita bisa klik setting di kanan atas, kemudian make movie. Nah, sini kita bisa pilih ya formatnya apa, mau MP4, berbentuk video, atau berbentuk GIF. Bebas, teman-teman mau pilih yang mana. Lalu ketika kita masih menggunakan Flipgrid yang gratis, maka otomatis akan ada watermark dari Flipgrid di sana, dan kita belum bisa menggunakan background yang transparan. It's okay. Make movie. Ya, kalau udah ada tampilan seperti ini, klik more, kemudian teman-teman bisa langsung share ke ayah bundanya, atau bisa juga simpan di drive. Oke, selesai penjelasannya. Itu tadi, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup, dan selamat mencoba.